Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar klasifikasi materi itu ada 3 ya. Unsur, senyawa, dan campuran. Anak-anak juga sudah uji pemahaman lewat PowerPoint yang saya berikan. Nah, hari ini kita akan melihat pengerian materi dan zat ya. Jadi materi atau zat itu sudah di pertemuan awal kan kemarin sudah saya sampaikan itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sini kalau sekarang berdasarkan wujudnya, zat itu terbagi menjadi 3 jenis ya kan. Wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Anak-anak sudah pernah belajar ini waktu di SD ya. Jadi ada 3 wujud zat yaitu padat, cair, dan gas. Bentuknya waktu di slide saya yang pertama, kalau padat ada es batu, cair itu air, gas itu uap air. Nanti banyak, padat itu contohnya ya banyak. Seperti Alkitab, ini tuh benda padat. Handphone itu benda padat. Kemudian pensil, bolpen itu juga benda padat. Nah, benda cair ya air, es teh, kemudian sirup, susu, itu semua yang cair, bentuknya cair itu ya benda cair ya. Kemudian gas itu ada asap, kemudian udara, nih oksigen, nitrogen, itu semua benda gas. Karbon dioksida, nah itu gas. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat sifat-sifat dari masing-masing wujud zat tersebut ya. Nah, kalau digambarkan partikel di dalam zat padat, cair, dan gas itu seperti ini. Jadi gambar yang atas. Nah, di sini partikel atau molekul-molekul benda padat itu rapat, ya, rapi tersusun dan terikat kuat, ya. Sementara untuk benda cair lebih renggang, ya, tapi tidak renggang sekali. Masih dekat, tetapi mereka tidak serapi benda padat. Nah, kalau molekul gas itu jauh lebih bebas geraknya dan sangat renggang, ya. Nah, maka itu bisa disimpulkan begini anak-anak. Sifatnya berdasarkan bentuk, zat padat tetap. Jadi pensil, misalnya bolpen, saya punya bolpen ini, spidol ini saya taruh di depan kalian, saya taruh di meja, saya taruh di mana-mana, bentuknya tetap, ya kan, tidak berubah-ubah. Sementara air, kalau air kita pindahkan, ya, wadahnya kita ganti, misalnya dari botol minum ke gelas, ke mangkok, dia akan menyesuaikan wadahnya. Itu untuk benda cair. Nah, gas pun sama, dia akan mengikuti bentuk wadahnya juga. Nah, tapi itu nanti membuat apa yang volumenya akan berubah juga ya. Jadi tergantung pada tempatnya kalau gas. Kemudian volume zat padat juga tetap, zat cair juga tetap. Ya. Kemudian pemampatannya ya atau kompresibilitasnya zat padat tidak bisa dimampatkan. Jadi tidak bisa diubah-ubah lagi ya walaupun ditekan. Kalau dengan gaya yang biasa maksudnya ya. Terus kalau zat cair itu sulit dimampatkan. Nah, zat gas itu mudah dimampatkan. Kemudian yang massa jenis, zat padat itu umumnya massa jenisnya besar. Nah, massa jenis ini nanti kita akan pelajari ya setelah di bagian yang agak akhir nanti. Massa jenis nanti nilainya untuk zat padat itu besar. Ya. Kemudian cair itu sedang, gas itu kecil. Jadi nilai dari massa jenis padat, cair, gas itu padat yang paling besar, kemudian diikuti zat cair, lalu yang terakhir zat gas. Kemudian kemudahan mengalir. Jelas ya, zat padat tidak mengalir, zat cair itu mengalir, dan zat gas juga mengalir. Nah, gerak molekulnya, ya, kalau yang padat itu tidak bisa bergerak ya, jadi sangat terbatas. Kalau yang zat cair itu sedang, kemudian untuk gas sangat bebas.
Lalu ikatan antar molekulnya untuk padat kuat, cair itu sedang, gas itu lemah. Oke, nah itu sifat dari ketiga wujud zat. Nah, sekarang dengan berikutnya adalah namanya sifat-sifat zat, itu ada dua. Sifat ekstensif dan insentif. Namanya saja X ya, berarti yang luar, yang terlihat di luar. Nah, sifat ekstensif itu merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat tersebut. Misalnya masanya berubah, volumenya berubah. Nah, itu sifat ekstensif kan bisa terlihat ya dari luar asal kita timbang atau misalnya kita mengurangi air yang ada di botol minum dari 1 liter menjadi 750 mili kan terlihat, ya kan? Masanya juga berubah, ya. Lalu sifat intensif berarti yang di dalam namanya saja in. Ini tidak tergantung pada jumlah ataupun ukuran zat tersebut. Contohnya misalnya ya, gula. Gula itu rasanya kan manis ya. Mau gulanya banyak atau gulanya sedikit kan tetap namanya rasanya manis. Tidak ada yang sedikit itu jadi masam atau asin kan tidak. Nah, itulah sifat insentif. Jadi salah satunya adalah tentang rasa. Nah, ternyata sifat insentif ini banyak dan itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat secara fisika atau fisis boleh, dan yang kedua sifat kimia. Nah, khusus yang kimia ini tidak terlalu banyak karena dia berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi, untuk yang sifat kimia itu meliputi hanya 4 ini ya. Dia mudah terbakar atau tidak, keterbakaran, terus kestabilan, jadi muatan dari zat tersebut stabil atau tidak, terus kereaktifan, jadi bisa bereaksi dengan zat lain, itu namanya reaktif ya. Kemudian perkaratan. Lalu sifat fisik tadi seperti yang saya awal katakan tadi ada rasa, bau, ya kan? Kemudian warna, nah, kemudian kerapatan. Jadi warna itu maksudnya air putih itu ya. Mau air putihnya cuma 1 liter dengan 2 liter kan tetap sama, ya kan? Kalau zatnya sama. Kemudian titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasannya. Jadi tingkat kekerasan suatu benda itu sifat fisika. Sifat kimia 4 ini ya. Mudah terbakar atau tidak, stabil atau tidak, mudah reaktif atau tidak, mudah berkarat atau tidak. Nah, itu masuknya ke sifat kimia. Nah, di sini nanti kita akan langsung masuk ke peristiwa. Jadi peristiwa itu disebut dengan perubahan sifatnya, perubahan zat, ya. Perubahan fisika. Berarti yang berubah dilihat dari sifat fisikanya. Terus perubahan kimia, berarti yang dilihat dari sifat kimianya. Terjadi perubahan apa? Ya. Nah, di sini tadi kan sama ya, perubahan fisis itu pasti meliputi perubahan yang terjadi di sifat-sifat fisisnya. Dan perubahan kimia itu melibatkan ya ini, yang di sifat-sifat kimianya. Nah, ini contoh perubahan fisika. Sebenarnya ada banyak sekali. Nanti anak-anak bisa cari ya, mulai dicari karena nanti tugas berikutnya adalah mencari contoh-contohnya. Ya, usahakan untuk nanti di tugas jangan yang sudah saya tuliskan, maka saya tulisnya nggak terlalu banyak. Ya. Di sini ada yang pertama es mencair, berarti berhubungan dengan titik didih atau titik leleh ya. Dari es kemudian dia berubah menjadi cair. Berarti ada perubahan wujud. Nah, itu masuknya ke perubahan fisika. Ya kan? Nah, kemudian beras menjadi tepung beras ditumbuk. Bentuknya saja yang berubah. Oke. Kemudian air mendidih. Air mendidih juga sama ya, seperti yang pertama perubahan wujud. Lalu yang terakhir hiasan kulkas menempel di pintu kulkas. Jadi ini magnet. Ya, kemagnetan itu adalah sifat fisika juga. Nah, sementara untuk kimia tadi kan 4 ya, meliputi 4.
mudah terbakar atau tidak, berkarat atau tidak, stabil atau tidak, kemudian reaktif atau tidak. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama paku berkarat, jelas ya. Berkarat itu masuk ke perubahan kimia. Kemudian nasi menjadi basi, ya jelas dia bereaksi dengan oksigen. Kemudian lama-kelamaan nasi akan basi. Ada perubahan secara kimia. Oke, nanti kita akan lihat perbedaannya. Setelah ini ada saya punya tabel. Kemudian apel berubah menjadi coklat, lalu kertas dibakar. Nah, ini yang mudah terbakar. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Kita lihat contohnya air mendidih, ya kan? Jadi uap air kan tetap secara rumus kimianya itu kan tetap air, ya kan? Hanya wujudnya saja yang berubah, kan? Tidak terbentuk zat baru. Atau contohnya perubahan fisika itu bisa misalnya kayu diubah menjadi kursi. Bahan dasarnya kan tetap kursi, ya kan? Tetap kayu kan? Kursi itu kan bahan dasarnya tetap kayu. Jadi kayunya kan tidak berubah menjadi zat yang lain nih kan? Nah, itulah perubahan fisika. Ya, hanya bentuk dan wujudnya saja yang berubah. Lalu kalau perubahan kimia dia terbentuk zat baru. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi nasi menjadi basi. Jelas ya, itu baru. Nasi yang masih bagus dengan nasi yang basi kan secara rasa sudah berbeda, kemudian efeknya bagi tubuh juga sudah sangat berbeda. Nah, itu berarti ada campuran zat lain yang ada di dalam nasi yang basi. Yang jelas pasti ada bakterinya dan sebagainya, sehingga dia membentuk zat baru. Atau kita lihat paku berkarat, itu juga zat baru. Loh, Miss masih ada besi. Iya, memang ada besi, tetapi besinya sudah bereaksi dengan oksigen. Ya, sehingga dia sudah menjadi senyawa lain. Awalnya dia hanya unsur besi, tapi karena berkarat dia sudah berubah menjadi senyawa. Nah, itulah bedanya. Kalau fisika ya terbentuk zat baru, kalau kimia, kalau fisika tidak terbentuk zat baru, kalau kimia terbentuk zat baru. Ya. Kemudian yang kedua, komposisi materinya tidak berubah kalau untuk fisika, ya. Sementara kimia bisa berubah karena sudah mengalami reaksi. Nah, kemudian sebenarnya ada sedikit tambahan. Untuk perubahan fisika itu dia bisa kembali lagi ke zat awal. Contohnya kalau perubahan wujud ya, es batu mencair jadi air. Air ini kalau kita masukkan kulkas bisa lagi jadi es batu. Ya, dia bisa kembali lagi ke zat awal. Tetapi kalau perubahan kimia, contohnya tadi nasi basi, kan tidak bisa. Nasi basi jadi nasi yang tidak basi lagi kan tidak bisa. Jadi dia nggak bisa kembali lagi ke zat yang awal. Itu ya, beda ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Jadi kayak kursi tadi ya, kayu jadi kursi. Kayunya, kecuali kalau kita cat loh ya. Tapi kan kayunya tetap kayu kan, kalau kita tidak cat, warnanya juga sama dengan bahan dasarnya. Baunya kayu kan juga sama ketika dia masih batang kayu panjang, ketika kita ubah jadi kursi, sama ya. Rasa nggak ada yang pernah ngerasain kan juga nggak mungkin ya. Dan tidak terbentuk endapan. Lalu kalau perubahan kimia itu justru ada semua ya. Beberapa maksudnya ada perubahan yang ditandai dengan terbentuknya gas, ada endapan, ada perubahan suhu, ada perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Ini tidak harus semuanya ada, tetapi salah satu dari kriteria ini pasti ada di perubahan kimia. Contohnya nasi basi. Jelas ya, warnanya berubah. Kan nggak mungkin seputih waktu nasi yang masih baik, ya kan? Terus baunya juga berubah, ya kan? Kemudian rasanya juga sudah pasti berubah. Nah, itulah perubahan kimia.
Contohnya lagi ada fermentasi singkong jadi tape, itu juga perubahan kimia. Susu menjadi keju, itu juga perubahan kimia. Ya. Kemudian masih ada banyak lagi kalau perubahan kimia ya. Nanti fisika juga lebih banyak lagi. Perubahan fisika jelas yang perubahan wujud, kemudian memanaskan, mendinginkan, kayak gitu bisa masuk ke perubahan fisika. Membentuk, misalnya tadi beras ditumbuk jadi tepung beras, kemudian misalnya membuat origami, itu perubahan fisika. Tapi kalau perubahan kimia jelas yang dia akan terjadi perubahan secara kimia ini ada perubahan warna, perubahan bau, ada perubahan rasa. Ditandai, jadi ada tandanya. Kayak tadi paku berkarat. Awalnya pakunya warnanya silver, karena berkarat jadi sedikit ada coklat-coklatnya. Atau awal-awal dia agak coklat, kemudian kalau berkarat kayak ada orange kemerah gitu ya kalau berkarat. Nah, itu perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kemudian ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di sekitar kita. Itu ada namanya adesi dan kohesi. Saya langsung ke intinya saja ya. Jadi, kalau adesi itu gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Jadi beda jenis ya. Ini ada ilustrasinya. Jadi ini dua jenis zat yang berbeda, tetapi bisa berikatan. Itu namanya adesi. Sementara kalau dia sama jenisnya, itu disebut kohesi. Nah, bedanya yang di situ. Sama-sama gaya tarik-menarik atau gaya saling berikatan antara partikel-partikel zat, yang membedakan hanya kalau adesi itu yang tidak sejenis atau beda jenis. Kalau kohesi itu yang sejenis. Nah, contoh peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, ini saya punya dua contoh. Yang pertama, cat yang menempel pada tembok itu sebenarnya adalah peristiwa di mana adesi lebih besar daripada kohesi. Ya, karena kalau adesinya, jadi gaya tarik-menarik yang berbeda jenis ini tidak lebih kuat, pasti cat temboknya akan luntur, terjatuh, nggak bisa nempel di tembok. Ya, maka di sini kita bisa katakan bahwa adesi lebih besar daripada kohesi. Ya, gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis lebih kuat, lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Nah, makanya bisa nempel ya, catnya ada di tembok. Kemudian selain itu, kalau kalian bisa lihat itu waktu kalian menulis di kertas, itu juga adesi lebih besar daripada kohesi ya. Dan oh ini jadi tidak bisa saya perlihatkan. Kalau kalian nulis di kertas, itu tintanya kan nempel di kertas. Berarti kan tinta dengan kertas ini kan beda jenisnya. Saling berikatan, saling tarik-menarik. Otomatis kalau dia nempel, dia adesinya lebih besar daripada kohesi, ya kan? Kalau kohesinya yang lebih besar, contohnya bagaimana? Yang B, tetesan air di atas daun talas. Maksudnya gimana? Kita lihat di situ di gambar. Butiran-butiran airnya ini kan membentuk seperti bola-bola air gitu ya. Butiran air itu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau daunnya itu digoyangkan angin, butiran airnya itu juga ikut bergerak-gerak, ya kan? Dan dia cenderung membentuk bulatan. Jadi enggak terikat dengan daun, gitu ya. Tidak menempel di daunnya. Berarti kohesinya lebih besar daripada adesinya. Itu salah satu contohnya kalau kohesi yang lebih besar. Nah, adesi kohesi ini juga bisa kita lihat dari meniskus permukaan zat cair. Ya, meniskus itu apa sih? Itu adalah
Ini loh, bentuk dari permukaan zat cair yang bisa berbentuk cekung ataupun cembung. Nah, ini ya. Ini cembung, yang bawah cekung. Kalau kalian pernah perhatikan, waktu kalian menuang air di gelas, kalau kalian perhatikan dari ujung ke ujung gelasnya itu terlihat bahwa air kalian sepertinya cekung, ya kan? Permukaannya cekung. Nah, itu karena adesi dan kohesi ya, anak. Jadi di bagian tepian itu adesinya lebih kuat sehingga permukaan airnya terlihat sepertinya cekung. Terlihat cekung ya kan? Nah, tapi kalau cembung ini terjadi pada saat apa? Air raksa bisa. Jadi, atau kalau yang di sini di gambar Miss ini, yang di slide ini, jadi sebelum kita masukkan air, tabungnya ini di pinggirannya kita beri minyak, diolesi minyak goreng. Nah, berarti kan minyak goreng itu sama air kan beda jenisnya ya. Tetapi kecenderungannya airnya inginnya berikatan dengan yang sejenis kan, gara-gara ada minyak di pinggiran wadah itu. Sehingga kohesinya di sini lebih besar daripada adesinya. Karena kohesinya lebih besar, maka bentuk permukaan zat cairnya terlihat cembung. Ya, beda ya. Kalau ini karena kohesinya lebih besar. Kalau ini karena adesinya yang lebih besar. Oke, itu bedanya adesi sama kohesi. Adesi itu yang berbeda jenis, kohesi itu yang sejenis. Oke. Nah, kemudian ada juga peristiwa kapilaritas, yaitu peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Nah, ini di peristiwa sehari-hari itu sebenarnya sangat mudah bisa kita lihat ya. Contohnya saja, kita mengelap meja pakai tisu. Kalau kamu perhatikan, misalnya kamu tidak sengaja menumpahkan tinta, kamu lap pakai tisu, tisumu itu kan menyerap tinta tersebut, ya kan? Akhirnya tisumu kan berubah warnanya sesuai warna tintanya. Nah, itulah salah satu peristiwa kapilaritas. Jadi airnya terserap atau naik ke tisu melalui pori-pori yang ada di tisu itu yang disebut dengan pipa kapiler. Oke. Nah, kemudian ada lagi contohnya banyak di sini, terserapnya air di lantai oleh kain pel, terserapnya keringat oleh kaos kita atau sapu tangan, kemudian terserapnya air di badan setelah mandi oleh handuk, meresapnya air di kamar mandi di dalam tembok. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa kapilaritas. Kemudian penggunaan kompor minyak tanah itu juga bisa masuk kapilaritas. Oke. Sekarang kita akan lihat yang kemudian adalah massa jenis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang massa jenis. Akan tetapi di sini nanti saya nggak akan terlalu jauh ya untuk massa jenis. Jadi nanti akan ada soal hitungannya juga untuk massa jenis, tapi masih di pertemuan berikutnya. Saya hanya akan sampaikan dulu apa itu massa jenis. Jadi massa jenis itu perbandingan antara massa dengan volume, ya. Nah, nanti untuk benda-benda yang sama atau benda yang berbahan sama itu pasti massa jenisnya nilainya sama semua. Ya, misalnya ada meja dan kursi sama-sama terbuat dari kayu. Itu massa jenisnya sama. Jadi kalau kamu ukur meja dan kayu dari bahan yang sama, massanya masing-masing diukur. Kemudian volumenya diukur. Nah, perbandingan. Jadi kalau massa dan volumenya ini dibagi, jadi massa dibagi volume, nilainya akan sama, baik itu untuk meja ataupun kursi. Maka karena benda tersebut sejenis. Ya. Kemudian satuan dari massa jenis itu karena dia massa dibagi volume, maka dia memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3. Ini kurang angka 3 ya.
kilogram meter pangkat 3. Ya. Atau terkadang itu bisa dinyatakan dalam gram per sentimeter pangkat 3. Kalau dalam satuan internasional yang diakui yang ini, kilogram per meter pangkat 3. Nah, peristiwa di kehidupan sehari-hari nanti berkaitan. Sebenarnya nanti massa jenis bisa berkaitan dengan materi kita yang ada di kelas 8. Ya, tapi kita nggak akan masuk dulu ke situ. Kita hanya ke konsep massa jenisnya. Nah, massa jenis itu dipakai untuk dasar kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, dan juga masih banyak hal yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Nah, ini dia. Nanti massa jenis itu disimbolkan dengan rho. Rho itu apa? Rho itu simbol seperti P miring begini. Ini bacanya rho. Rho itu maksudnya bacanya ya. Nah, ini adalah simbol dari massa jenis. Nah, massa jenis nanti dicarinya dari tadi saya katakan perbandingan antara massa dibagi volume. Ya. Jadi kalau kita pakai segitiganya, kalau kita gambarkan segitiga, massanya di atas. Kemudian di sini rho dan volume. Jadi nanti kalau anak-anak mau cari rho itu tinggal M per V. Ini kan kalau kita tutup, rho-nya ditutup, tinggal M dibagi V. Ya kan? Nah, kalau kita mau cari volume, V-nya ditutup. Berarti massa dibagi massa jenis. Kan? Atau rho. Kemudian kalau kita mau cari massa, massanya yang ditutup. Massa ditutup, berarti M sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Itu ya. Nah, ini kita akan bahas di Zoom berikutnya saja ya untuk perhitungan. Setidaknya saya sudah kasih tahu bahwa massa jenis adalah perbandingan massa terhadap volume. Nah, yang terakhir kita akan lihat tentang asam dan basa. Jadi larutan asam dan larutan basa. Asam itu senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai zat. Masam itu kalau kalian nggak tahu masam itu kecut. Ya, rasa kecut, rasa masam. Nah, asam itu terbagi menjadi dua. Ada yang organik dan anorganik. Kalau organik kan berarti dia berasal dari makhluk hidup, diperoleh secara alami, ya kan? Bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Nah, ini contohnya kalau dari tumbuhan. Ini contohnya kalau dari hewan. Nanti bisa dibaca lagi, ya. Jadi kalau organik itu dia yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sementara kalau yang anorganik itu pasti yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ya. Itu contohnya ada asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat. Nah, ini adalah contohnya di aki atau akumulator. Aki yang ada di mobil atau di sepeda motor itu, kalau dia aki basah, larutan yang dipakai, jadi zat cair yang dipakai itu adalah asam sulfat atau H2SO4. Ya, tapi masih ada banyak lagi. Kemudian basa, kalau tadi asam, sekarang basa. Basa ini berlawanan dengan asam ya. Nah, ini tuh senyawa yang bisa bereaksi dengan asam membentuk garam. Nah, biasanya rasanya pahit, cenderungnya pahit kalau basa. Dan dia terikat dengan senyawa OH. Oke? Nah, ini contoh-contohnya ada natrium hidroksida. Tenang anak-anak, saya nggak minta anak-anak hafalkan semua, tetapi kamu tahu ciri-cirinya ya. Kalau asam, dia menghasilkan rasa yang masam. Kalau basa, rasa yang pahit. Kalau asam, dia akan berikatan dengan H, ion H+. Kalau basa, berikatan dengan OH, OH-1. Kalau nanti ditunjukkan. Nah, indikator asam basa. Jadi untuk mengetahui
suatu zat itu asam atau basa, itu kita bisa pakai lakmus, baik itu warna biru maupun yang merah. Ini yang paling sederhana. Jadi hanya tahu, oh ini asam, oh ini bersifat basa, begitu. Contohnya kan, misalnya kita mau tahu misalnya air ya, air kemasan, dia asam atau cenderung basa, begitu. Misalnya kamu kok rasa ini kok airnya agak-agak asam, apakah betul ini larutan asam? Nah, bisa pakai lakmus ya. Lakmusnya ini ada dua warna, lakmus merah dan lakmus biru. Sama fungsinya, tetapi begini. Kalau larutan itu bersifat asam, maka lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Dan lakmus merah tetap berwarna merah. Jadi cuma dicelupin aja. Lalu kalau yang larutan itu bersifat basah, misalnya air sabun, itu kalau dicelupkan pakai lakmus merah, dia berubah menjadi biru. Dan lakmus biru dicelupkan di larutan sabun, dia akan tetap menjadi biru. Ya, sehingga kita bisa tahu bahwa air sabun itu bersifat basah. Nah, ini dia. Kita bisa simpulkan begini. Jadi sifatnya itu kalau asam rasanya masam atau kecut ya. Kalau basah rasanya pahit. Terus kalau dicelupkan atau diukur dengan lakmus, warna lakmus kertas biru menjadi merah untuk asam ya. Jadi kamu bisa juga simpulkan begini. Merah itu untuk asam, biru itu untuk basa, gitu ya. Kemudian kalau yang basa, lakmus merah itu akan menjadi biru. Kemudian pH-nya, kalau asam itu kurang dari 7 dan basa itu lebih dari 7. Kok batasnya 7 toh, Miss? 7, kalau pH suatu zat itu 7, itu artinya netral. Ya, jadi yang jadi batasan itu air murni itu pH-nya 7. Jadi di bawah itu atau di atas itu pasti dia bersifat asam atau basa. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah garam. Garam itu senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Saya nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk yang ketiga contoh ini ya. Tapi yang penting kalian tahu bahwa garam itu adalah terbentuknya dari asam dan basa yang saling bereaksi. Itulah garam. Contohnya ada NaCl, KCl. Jadi NaCl ini itu masuknya ke garam ya. Kemudian ada garam yang cenderung asam, ada garam yang cenderung basa. Tapi kita nggak akan masuk ke sana. Kita hanya tahu bahwa garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa.